Halo Panan, selamat siang. Selamat siang Ibu Lucy, apa kabar? Kabar baik. Panan sendiri apa kabar? Kabar baik Ibu, tapi memang hari ini cuacanya sangat panas sekali Ibu. Iya betul Pak, sama. Ya, Di tempat saya juga begitu, panas sekali. iya Bu ya. Ya Pak Nan, saya melihat Pak Nan menghubungi saya ya. Iya betul Ibu. Iya. Kira-kira ada masalah apa Pak Nan menghubungi saya? Jadi begini Ibu, memang kemarin saya ada sempat WA sama Ibu. Jadi memang hari ini saya akan melakukan coaching Ibu. Jadi di sini saya meminta bantuan Ibu, mungkin Ibu bisa berkenan mengisikan waktu untuk mungkin memantau kami dalam coachingnya saya hari ini seperti itu. Oh iya, berarti Pak Nan mau saya mengobservasi proses pelaksanaan coaching Pak Nan ya. Betul sekali ibu observasi ya. Eh, Pak Nan mau saya membantu mengembangkan kompetensi apa? Jadi baik ibu, untuk coaching saya hari ini memang dari 3 kompetensi itu, mungkin kompetensi yang pertama itu yaitu mungkin kehadiran penuh. Terus yang kedua mungkin mendengarkan secara aktif. Yang ketiga mungkin pertanyaan berbobot. Jadi di sini mungkin sebentar coaching yang saya lakukan adalah mungkin di pertanyaan berbobot, Ibu. Ah iya, berarti yang Pak Nan ingin saya amati itu pada bagian pertanyaan berbobot ya Pak. Betul sekali, Ibu. Ya. Dari ketiga kompetensi yang tadi Pak Nan sudah sampaikan, Ya, Ibu. uh, bagaimana Pak Nan dapat menilai terhadap kompetensi yang akan Pak Nan kembangkan itu? Jadi untuk saya bisa menilai saya sebentar itu tadi juga saya butuh bantuan dari Ibu untuk mengamati saya. Tapi pada dasarnya saya berharap di sini ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach sebentar, dia bisa memahami, dia bisa menggali sendiri atas masalah yang dia hadapi. Seperti itu, Ibu. Iya Pak. Uh, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama sebentar Pak? Baik, harapan saya itu kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach sebentar. Seperti itu. Ya. Baik Pak Nan. Itu saya sangat-sangat bersedia membantu untuk mengobservasi Panan pada proses coaching Panan. Waktu kita tidak banyak, saya rasa sudah cukup atau masih ada yang perlu disampaikan lagi? Saya rasa mungkin untuk saat ini sudah Ibu, mungkin tinggal Ibu sebentar mungkin bisa memberi masukan pada saat kita melakukan hasil coaching sebentar. Iya Pak. Sebelumnya saya akan menyampaikan alur penilaian yang Pak Nan harus lakukan pada proses coaching sesuai rubrik penilaiannya Pak. Baik. Yang pertama, saya akan mengobservasi Pak Nan, apakah Pak Nan sudah sesuai dengan alur tirta yang akan dirancang pada pertanyaan-pertanyaan coaching. Ya. Terus bagaimana Pak Nan dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan yang ketiga saya dapat melihat bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Nan. Itu saja rubrik penilaian yang akan saya lihat sebentar Pak.
Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Nah, itu saja, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siang Ibu. Selamat siang Ibu Lucy. Selamat siang, Pak Nan. Apa kabar, Pak Nan? Puji Tuhan Ibu Lucy, kabar baik. Saya lihat macam tambah sehat ya, Pak Nan. Iya, memang cuaca ini yang buat tambah sehat ini. Sebentar hujan, sebentar panas. Iya, Pak. Pak Nan, eh, Kami pulang. Saya Ibu Mianti masuk juga toh. Tadi Oh, tidak iya. masuk. Pulang pakai. ulang. Ibu Mianti masuk sudah. Kan saya observasi Iya, nih, harus masuk. saya tetap ada. Hanya percakapan berdua saja. Iya. Oke, nanti dipotong saja. Iya. Harap maklum. Halo, selamat siang Ibu Lucy. Selamat siang, Pak Nan. Apa kabar, Pak Nan? Kabar baik Ibu Lucy. Saya lihat macam sehat sekali ya, Pak Nan. Iya Ibu. Jadi memang di sini cuaca lagi sebentar panas, sebentar hujan. Jadi ya di dalam rumah saja Ibu Lucy. Jadi ada malam. Iya. Iya, Pak. Pak Nan, saya lihat informasi pada WhatsApp saya membaca isinya bahwa Pak Nan mau sharing sedikit dengan saya. Saya penasaran, Pak Nan, kira-kira Pak Nan mau cerita apa dengan saya kali ini? Iya Ibu, baik Ibu. Sebelumnya saya minta maaf ya Ibu. Saya menyita waktunya Ibu. Iya, tidak apa-apa, Pak Nan. Jadi di sini Ibu saya ada mau curhat sedikit, ada mau menyampaikan ada beberapa masalah yang saya hadapi di kelas saya Ibu. Pada saat saya melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Jadi pada saat saya mengajar Ibu, ada siswa yang sering sekali bermain HP. Padahal sudah ditegur sebentar dibuat kembali. Jadi di sini yang saya mau ceritakan di Ibu supaya bisa mendapatkan solusi buat saya Ibu. Oh, iya. Dari percakapan kita sebentar ini, kira-kira apa yang Pak Nan ingin dapatkan? Jadi memang yang saya dapatkan dari percakapan kita ini sebentar Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tadi Bu. Iya, Pak Nan. Dari masalah yang tadi Pak Nan sudah sampaikan, kira-kira situasi apa yang Pak Nan rasakan dan bagaimana proses dari masalah yang sudah disampaikan oleh Pak Nan itu? Jadi baik Ibu. Jadi mungkin yang saya harapkan untuk siswa tersebut di kelas, bagaimana dia bisa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yaitu saya berharap seperti itu supaya dia bisa sama dengan siswa-siswa yang lain Ibu di dalam kelas. Apa saja yang dapat mempengaruhi dari hal-hal yang Pak sampaikan itu, yang dapat mempengaruhi Pak Nan dari masalah yang Pak Nan sampaikan itu? Jadi baik Ibu, yang mempengaruhi mungkin saya sendiri ya Ibu. Mungkin di sini saya mungkin kurang aktif dalam KBM. Mungkin saya terlalu berfokus kepada diri saya sendiri. Mungkin pembelajaran yang saya kasih mungkin kurang begitu menarik gitu. Sehingga mereka bisa bermain HP. Seperti itu Ibu. Iya, Pak. Dari hal-hal yang Pak temukan itu terjadi di kelas, kira-kira gagasan apa yang ingin Pak capai dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi? Jadi memang gagasan-gagasan yang saya ingin capai ke depan itu
Yang paling terpenting itu bagaimana semua siswa itu aktif di dalam kelas, yaitu bagaimana tidak ada lagi siswa yang bermain HP. Jadi mungkin harapan saya, gagasan saya ke depan itu mungkin saya merubah pola ngajar saya yang tadi hanya berfokus kepada diri saya sendiri, mungkin ke depan saya lebih berfokus kepada peserta didik. Mungkin seperti itu. Iya Pak, dari pengalaman yang sudah terjadi, yang Pak Nan lihat, kira-kira saat ini Pak Nan itu berada pada level berapa? Kalau direntangkan dari skala 1 sampai 10, Pak Nan berada di posisi berapa untuk saat ini? Mungkin kalau dilihat dari skala rentangan dari yang ibu sampaikan 1 sampai 10, mungkin saya masuknya di skala 8 itu. Seperti itu. Ya. Skala 8 ya Pak Nan. Ya, Ibu. Mengapa Pak Nan merasa bahwa dari proses pengalaman selama ini Pak Nan itu sudah melalui beberapa hal, kejadian-kejadian, Pak Nan menilai bahwa Pak Nan itu berada di posisi atau skala 8 sampai dengan saat ini. Jadi baik Ibu, mungkin di sini kenapa saya pada diri saya itu saya terapkan pada skala 8, karena ada beberapa yang saya sudah terapkan di kelas, pada saat di dalam kelas maupun pada saat praktek. Ya mungkin saya bisa mengetahui diri saya itu sampai di skala berapa. Jadi mungkin dari permasalahan ini yang saya hadapi ini, mungkin ketika saya sudah bisa melewati masalah yang saya hadapi ini, mungkin nanti ke depan mungkin bisa skalanya bisa naik kembali. Seperti itu. Oh ya, dari target yang Pak Nan sampaikan bahwa mungkin bisa naik lagi, kira-kira bisa naik di skala berapa lagi Pak? Ya, memang saya berharap sih naiknya sampai skala 10. Tetapi memang itu butuh proses yang panjang sekali. Jadi mungkin saya berharap ya, dia butuh proses, butuh bertahap. Jadi mungkin kedepannya mungkin saya naik 1 tingkat lagi, mungkin di skala 9 seperti itu. Untuk dapat naik lagi pada skala 9, kira-kira apa saja yang harus disiapkan supaya bisa naik level 9 Pak? Baik. Yang dapat Pak Nan wujudkan. Baik Ibu. Tadi mungkin sudah sesuai dengan masalah yang saya hadapi itu tadi, bahwa siswa sering bermain HP tadi pada saat KBM. Jadi mungkin ke depan ini saya bisa melakukan mungkin hal-hal yang untuk meningkatkan saya itu pertama mungkin antara siswa dan saya dalam proses kegiatan belajar mengajar, itu saya bisa membuat mungkin aturan kelas, keyakinan kelas yaitu bagaimana supaya siswa-siswa yaitu mereka bisa menggunakan HP mereka itu sebaik mungkin, karena manfaat dari HP itu sangat penting juga dalam proses kegiatan belajar mengajar, tetapi bukan pada saat guru sedang menjelaskan yaitu mereka menggunakan HP. Jadi mungkin ke depannya kita membuat keyakinan kelas, yaitu kesepakatan bersama dengan siswa-siswa. Seperti itu. Ada lagi Pak selain membuat kesepakatan kelas? Iya Bu. Yang ingin diwujudkan? Iya Ibu, ada juga. Jadi di situ nanti saya juga akan menjelaskan mereka manfaatnya dari HP, itu mungkin tugas kita bisa mengumpulkan lewat WA group, terus juga mungkin kita bisa membuatkan aplikasi Canva, yaitu kita bisa mendesain mungkin dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru, terus kita bisa membuat Google Form dan lain-lain, mungkin seperti itu. Luar biasa Pak Nan. Saya mendengar bahwa gagasan Pak Nan ini sangat luar biasa. Pak Nan, Ya, Ibu. dari apa yang
kita sudah bicarakan tadi, kira-kira apa yang Pak Nan dapat simpulkan Jadi baik. dari hasil pembicaraan kita ini? Jadi hasil dari pembicaraan kita hari ini tadi Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Karena apa? Karena saya sudah bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas. Jadi mungkin seperti itu Ibu. Ya Pak. Dari hasil pembicaraan kita, Pak Nan sudah mendapatkan solusi. Kira-kira apa yang dicapai dari hasil percakapan kita hari ini? Baik Ibu, yang kita capai hari ini yang pertama tadi itu saya mendapatkan solusinya, yaitu bagaimana saya harus membuat keyakinan kelas, kesepakatan bersama dengan siswa. Terus manfaatnya dari HP itu yaitu kita yang sudah membuat tanpa seperti itu. Ya, baik Pak Nan. Tidak terasa Pak Nan, waktu kita sudah habis ya. Kita tidak punya banyak waktu, tapi saya berharap di sini Pak Nan, dari solusi yang Pak Nan dapatkan pada percakapan kita tadi, saya berharap Pak Nan dapat mengaplikasikannya di kelas. Kira-kira kapan rencananya, atau Pak Nan sudah lakukan rencana-rencana yang Pak Nan harapkan itu? Baik Ibu, jadi dari hasil pertemuan itu juga tadi Ibu, saya sudah mendapatkan solusi dan saya akan menerapkannya besok Ibu. Jadi besok saya sudah bisa langsung menerapkan di kelas, sehingga apa yang sudah dapatkan hari ini saya bisa terapkan langsung, sehingga tidak bertunda-tunda lagi Ibu. Takutnya takut lupa lagi. Seperti itu Ibu. Iya. Luar biasa ya Pak Nan. Ya, saya berharap semangat yang dimiliki Pak Nan dapat berbagi, dan saya juga sendiri dapat termotivasi untuk menemukan cara-cara atau solusi terbaik dalam menghadapi masalah yang terjadi pada proses pembelajaran ya Pak Nan. Saya menunggu hasil dari praktek nyata yang akan Pak Nan laksanakan di kelas ya Pak Nan. Siap Ibu. Nanti saya harap Pak Nan berkabar kira-kira hasil dari percakapan kita ini yang Pak Nan sampaikan atau Pak Nan praktekkan langsung di kelas itu seperti apa ya Pak Nan. Ya, Ibu. Selamat siang Pak Nan, terima kasih. Baik Ibu, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya. Jadi nanti saya akan terapkan di kelas. Nanti saya akan menyampaikan Ibu hasil dari yang saya mengajar itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Nan. Permisi Ibu. Permisi Pak, ini teman saya, Ibu Lucy. Perkenalkan Ibu Lucy. Nah, salam ketemu Ibu. Salam ketemu Pak. Ya, jadi begini, tadi Ibu Mianti menghadap saya supaya saya sebagai supervisor mengamati Ibu dalam percakapan coaching dengan Ibu. Jadi saya akan mengamati Ibu sebentar untuk proses percakapannya. Saya persilakan Ibu berdua. Baik Pak, terima kasih. Ya. Selamat siang Ibu Lucy. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sangat baik ya, kelihatan Ibu sangat baik, sangat segar. Berarti sudah tidur malamnya dengan puas hingga ketemu di siang hari ini dalam keadaan sehat. Baik, saya melihat tadi malam ada panggilan dari Ibu Lucy.
Iya, Bu. Ya, kira-kira ada perlu apa ya Ibu Lucy menghubungi saya? Eh, Baik, Bu. Saya menghubungi Ibu karena saya mau bertukar pikiran dengan Ibu terhadap masalah yang saya temukan di kelas, Bu, bahwa selama ini saat saya mengajar itu siswa di kelas itu sering bermain HP di kelas, Bu. Mereka tidak fokus saat saya mengajar. Berarti ada masalah ketika di dalam kelas Ibu menemukan anak-anak bermain HP pada saat proses pelajaran. Nah, kira-kira bagaimana caranya Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Itu dia, Bu. Saya merasa bahwa tidak ada jalan keluar lagi bagi saya. Makanya saya hubungi Ibu dan menyampaikan masalah saya. Kira-kira saya dapat solusi apa dari hasil pembicaraan kita untuk menyelesaikan masalah yang saya temukan di kelas, terutama siswa itu sering bermain HP saat kegiatan belajar mengajar, Bu. Oke, boleh saya tahu kira-kira apa penyebabnya sehingga siswa itu bermain HP pada saat kegiatan pembelajaran? Yang saya lihat bahwa anak-anak itu sepertinya kurang fokus saat menerima pelajaran, tidak konsentrasi, lebih mementingkan diri sendiri daripada materi yang akan mereka dapat di kelas. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut untuk siswa? Hal yang mempengaruhi itu yang paling pertama mungkin saya kurang memperhatikan anak-anak itu di kelas, atau saya kurang memberikan media pembelajaran atau model pembelajaran yang menarik, pemberian ice breaking yang kurang di kelas untuk membangkitkan semangat dan motivasi saat belajar. Mungkin itu yang saya temukan. Berarti itu kurang dari Ibu sebagai guru, yaitu mungkin kurang ice breaking, kurang motivasi siswa sehingga mereka bermain HP sesukanya pada saat kegiatan pelajaran mengajar. Oke, yang berikut kira-kira dari situasi itu apa yang ingin atau yang Ibu inginkan itu seperti apa? Yang saya inginkan anak-anak itu dapat fokus dalam proses pembelajaran dan mereka dapat konsentrasi dengan baik. Mereka dapat belajar dengan gembira, dengan riang saat proses pembelajaran itu berlangsung. Oke. Berarti yang Ibu inginkan itu kelas itu bisa hidup, kemudian peserta didiknya bisa aktif dalam saat proses pembelajaran. Nah, bagaimana caranya Ibu agar peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran atau boleh menggunakan HP, karena HP itu kan kita gunakan pada saat-saat tertentu. Nah, Iya, Bu. Salah satu target saya untuk membangkitkan motivasi anak itu dapat belajar dengan baik,
Yang pertama saya harus membuat kesepakatan jelas bagaimana mereka dapat menggunakan HP itu dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui HP itu mereka dapat mengetahui ada berbagai macam aplikasi yang dapat membantu mereka saat proses pembelajaran. Terus yang ketiga, mereka juga dapat mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas lewat HP. Itu menurut saya. Oke, berarti banyak hal yang akan Ibu lakukan ya. Dari kegunaan HP itu banyak fungsinya, bisa mengerjakan tugas, kemudian bisa juga kegiatan pembelajaran menggunakan HP. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan melalui HP. Nah, yang berikut kira-kira gagasan atau keinginan tentang hal itu, apa yang akan Ibu lakukan? Yang ingin saya lakukan dari beberapa gagasan itu bagaimana saya mendapat hal yang positif dari beberapa poin-poin itu. Anak-anak dapat mengetahui bagaimana dapat belajar menggunakan HP, dapat bertanggung jawab dengan menggunakan HP itu, dan menambah wawasan bagi anak-anak itu yang saya ingin capai. Kalau begitu, kira-kira posisi Ibu atau level Ibu saat ini, kalau saya bisa hitung mungkin dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi berapa? Berdasarkan proses selama ini yang saya lihat bahwa saya itu berada pada kalau direntangkan Bu 1 sampai 10, saya merasa bahwa diri saya itu masih berada di level 6 sampai 7. Oke. Apakah Ibu ingin lebih naik lagi dari situ atau sudah stagnan di situ? Sebenarnya dari diri saya sendiri saya ingin bahkan bukan naik sedikit Bu, saya mau bahwa dia bisa naik sampai level 10. Tapi bagaimana bisa naik sampai level 10 ya saya harus melalui beberapa tahap atau target yang saya harus capai berdasarkan poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, berarti ingin naik, kemudian ada beberapa hal yang harus dicapai untuk naik sampai pada level yang diinginkan. Nah, kira-kira apa alasan Ibu untuk naik di level yang lebih tinggi? Untuk naik di level yang lebih tinggi, saya berharap segala sesuatu itu yang saya rencanakan, yang sudah saya sampaikan tadi itu dapat berjalan dengan baik dan dapat tercapai dengan baik. Berarti keinginan adalah bisa berjalan dan bisa mencapai apa yang Ibu inginkan. Nah, untuk sampai pada level yang lebih tinggi itu kira-kira apa yang Ibu akan siapkan? Yang saya siapkan Bu, yang pertama itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kesepakatan kelas itu perlu sekali. Bagaimana kita membuat kesepakatan antara murid dan guru, guru dan murid. Yang kedua, bagaimana kita dapat memberdayakan HP itu dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Ya, berarti ada dua ya di situ. Yang pertama adalah mungkin kesepakatan kelas, yang kedua adalah manfaat dari HP tersebut. Nah, yang berikut adalah apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi percakapan kita? Yang dapat saya simpulkan dari hasil percakapan kita itu Bu, bahwa saya menemukan jalan keluar atas masalah saya, bahwa masalah itu dapat mengganggu
kita bisa atasi dengan beberapa hal atau poin seperti membuat kesepakatan kelas, menjelaskan kepada peserta didik manfaat dari apa yang mereka gunakan, yaitu HP itu dalam proses pembelajaran. Oke. Kemudian yang berikut, kira-kira apa yang ingin dicapai dari hasil percakapan kita hari ini? Yang ingin dicapai dari hasil percakapan kita hari ini ya Bu, dapat berjalan dengan baik, berdasarkan solusi-solusi yang sudah kita temukan, saya bisa melaksanakannya, bahkan dapat mempraktikkan langsung di kelas dan dapat melihat perubahan yang baik pula pada peserta didik. Baik, terima kasih Ibu. Waktu kita sudah menunjukkan kalau kita harus selesai percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak atas percakapan jawaban-jawaban dari Ibu dari pertanyaan saya. Saya menunggu hasil yang akan Ibu lakukan. Kemudian jangan lupa menghubungi saya untuk memberitahukan hasil yang sudah Ibu dapatkan sesuai dengan target yang sudah Ibu targetkan tadi. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang. Selamat siang.